Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara sepersusuan beliau. Hamzah termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, sebelum Umar bin Khattab. Hamzah bertubuh kekar dan tinggi besar. Sebelum hijrah, Hamzah bersama Umar pernah berkeliling dengan gagah berani untuk menunjukkan kekuatan dakwah Islam. Selain itu, Hamzah berani memukul kepala Abu Jahal dengan busurnya hingga berdarah. Hal ini dia lakukan karena Nabi Muhammad SAW diejek dan dihina oleh Abu Jahal. Kesetiaan dan pembelaannya terhadap Islam tidak diragukan lagi. Bahkan beberapa kali Hamzah dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan dan membawa bendera Rasulullah SAW. Dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan sebuah kisah mengagumkan, yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu memeluk Islam di saat situasi Makkah sedang memanas. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menderita akibat teror dan penindasan kaum musyrikin Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki singanya Allah Azza wa Jalla karena keberaniannya membela agama Islam. Beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah. Adapun sebab keislamannya Sayyidina Hamzah adalah ketika suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa, lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian Abu Jahal memukuli tubuh Rasulullah dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan berdarah. Setelah itu, dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah, dan berbincang dengan mereka. Ketika itu, budak perempuan Abdullah bin Jutan berada di kediamannya di atas Bukit Safa, menyaksikan peristiwa yang dialami Rasulullah itu. Di saat bersamaan, Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia pun memberitahukan perihal perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi itu, sebagai seorang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Dia pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Hamzah pun menyiapkan segalanya untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Manakala dia masuk Masjid Al-Haram, beliau pun bertemu Abu Jahal sembari berkata, "Hai si hina dina, engkau berani mencaci maki keponakanku padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian Hamzah memukulinya dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka serta babak belur. Melihat itu, sebagian orang-orang dari Bani Mahsum dari suku Abu Jahal terpancing emosinya, dan begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hashim dari suku Hamzah. Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imarah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Abu Imarah merupakan julukan Hamzah. Keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya, namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Beliau kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Urwatul Wuthqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ketika Hamzah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat. Mereka sadar Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka ganggu. Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda dan memanah. Tak seorang pun yang berani berhadapan dengan Hamzah termasuk ketika perang. Begitulah Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Pada Perang Badar, Hamzah membuktikan dirinya sebagai ksatria yang gagah berani. Beberapa saat sebelum Perang Badar berkecamuk, terjadilah perkelahian 3 lawan 3, antara pasukan muslimin dan pasukan musyrikin. Hamzah tak gentar sedikitpun, dia dapat mengalahkan lawannya dengan cepat. Ketika itu Hamzah berduel dengan Syaibah bin Rabi'ah. Pada perang ini juga Hamzah berhasil merobohkan Tuwaimah, paman Jubair bin Mut'im. Jubair inilah yang kemudian menugaskan Wahsy, seorang budak Habsyi, untuk membunuh Hamzah pada perang Uhud. Sebagai imbalannya Wahsy akan dimerdekakan atau dibebaskan dari perbudakan. Wahsy mendapat dukungan penuh dari Hindun binti Utbah, karena pada perang Badar, Hamzah telah membunuh paman Hindun yaitu Syaibah. Ternyata, alasannya bukan hanya itu saja, melainkan karena ayah Hindun, Utbah, serta saudara laki-lakinya Al-Walid, juga tewas ketika perang tanding. "Balaskan dendamku," itulah pesan Hindun kepada Wahsy. Pada perang Uhud, Hamzah berperang dengan perkasa. Tidak ada lawan yang berani mendekatinya.
Setiap musuh yang dia jumpai, berhasil dikalahkan. Pantaslah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar Asadullah, yang berarti singa Allah. Di tengah berkecamuknya perang, ada seorang kafir Quraisy yang bernama Siba bin Abdul Uzza, yang menghampiri Hamzah. Dia memberanikan diri untuk menantang Hamzah. "Hai Hamzah, berkelahilah denganku," tantangnya sombong. Hamzah lalu melayani tantangannya seraya berkata, "Kesinilah hai anak musyrik." Tak lama kemudian, Hamzah berhasil merobohkan lawan dengan satu pukulan saja, Siba pun tersungkur. Saat itu Hamzah sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang diincar oleh Wahsy bin Harb. Budak ini telah lama mengintip dari balik batu dan pohon. Lalu, dia mendekati Hamzah sambil memegang lembing khas orang Habsyi. Pada waktu dan posisi yang tepat, Wahsy melempar lembingnya. Lembing tersebut meluncur dengan cepat tepat di bagian bawah perut Hamzah sampai tembus ke bagian belakang. Sang singa Allah hanya mampu melangkah 2 kali, setelah itu Hamzah roboh ke tanah. Setelah memastikan Hamzah benar-benar mati, Wahsy mencabut lembingnya dari tubuh Hamzah. Kelak, setelah Wahsy masuk Islam, lembing ini juga dipakainya untuk membunuh nabi palsu, Musailamah al-Kadzab pada perang Yamamah. Setelah mendengar berita kematian Hamzah, Hindun segera mencarinya. Apa yang dilakukan Hindun terhadap jenazah Hamzah? Hindun membelah dada Hamzah, mengambil jantungnya, setelah itu mengunyahnya, kemudian memuntahkannya. Karena peristiwa itu, Hindun dijuluki sebagai wanita pemakan jantung. Suatu julukan yang menyakitkan hatinya. Bahkan, sampai dia masuk Islam, julukan tersebut tetap menempel pada dirinya. Seusai perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat mengumpulkan syuhada yang gugur di medan perang. Mereka menemukan jasad Hamzah di dasar lembah dengan kondisi yang mengenaskan. Ketika melihat kondisi pamannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Ibnu Mas'ud menggambarkan suasana ketika itu. "Kami belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sesedih itu." Beliau meletakkan jenazah Hamzah ke arah kiblat. Lalu, beliau menangis di sampingnya terseduh-seduh. "Seandainya Safiyah, saudari Hamzah tidak bersedih, atau kalau saja aku tidak khawatir tindakanku akan menjadi sunnah, pasti sudah kutinggalkan jenazahnya hingga dimakan burung atau dimakan binatang buas," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian karena tidak tahan melihat kondisi jenazah Hamzah, lalu beliau melanjutkan ucapannya. "Nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kemenangan terhadap kaum Quraisy, pasti akan kubalas perbuatan mereka ini terhadap 30 orang laki-laki dari mereka," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kami pun pasti membalas perbuatan mereka," timpal para sahabat. Berkenaan dengan peristiwa ini, turunlah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 126, yang artinya, "Dan jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan ayat itu. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud membalas perbuatan kaum kafir Quraisy, janganlah melebihi siksa yang mereka timpakan kepada kaum muslimin. Ketika Safiyah ingin melihat jenazah saudaranya, dia dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Safiyah meyakinkan beliau kalau dia akan tetap sabar dan ridho. Dia pun tak lupa mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Hamzah. Hamzah tidak mempunyai kain kafan, kecuali pakaian yang agak tebal dan pendek. Jika kepalanya ditutup, kedua kakinya terlihat. Begitu juga sebaliknya, jika kedua kakinya ditutup, kepalanya terlihat. Akhirnya, agar semua tubuhnya tertutup, kedua kakinya ditutup dengan rumput iskir. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan jenazah Hamzah satu lubang dengan Abdullah bin Jahsy, anak saudara perempuannya. Abu Bakar, Umar dan Zubair yang turun ke liang kubur. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pinggir kuburnya. Sejak saat itu, Hamzah sang singa Allah bergelar Sayyidus Syuhada yang artinya penghulu para syuhada.